Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya pada pertemuan yang ke-6. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya lagi. Perkenalkan, nama saya Arif Fataha dengan NIM 233830511078 dari Prodi MBSA. Oke teman-teman, di sini pada pertemuan yang ke-6 di sini pembahasan kita itu tetap tentang alat kualitas, yang dimana materi di sini yang berjudul integrasi metodologi analisis akar penyebab dan pengendalian proses statistik dalam industri, ditinjau dari pendekatan teoretis dan praktis melalui diagram fishbone, scatter, dan juga peta kendali gitu. Ya. Apalagi kita lanjut ke pembahasan yang pertama. Oke, pada pembahasan yang pertama yaitu landasan pengendalian kualitas dan analisis akar masalah. Ini benar di sini menurut dari penjelasan PowerPoint di sini, yaitu dalam dunia industri, kualitas diartikan sebagai konsistensi kepatuhan terhadap standar, sehingga variasi atau perubahan yang tidak terduga menjadi musuh utamanya. Menurut dari filosofi yang dikembangkan oleh Dr. Kaoru Ishikawa, bertujuan agar penggunaan statistik bisa dipahami dan diterapkan oleh seluruh lapisan karyawan, bukan hanya oleh ahli, dengan tujuan mengubah data mentah menjadi informasi nyata untuk perbaikan yang berkelanjutan. Oleh karena itu diperlukan analisis akar penyebab atau RCA untuk mencari sumber masalah yang sebenarnya, karena jika tidak dilakukan, perbaikan yang dilakukan hanya akan bersifat sementara dan hanya mengobati gejalanya saja. Nah, jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah jadi intinya apa? Intinya adalah bahwasanya pengendalian. Yang pertama dari pengendalian kualitas. Jadi pengendalian kualitas itu adalah menjaga konsistensi dari memproduksi produknya itu agar tetap sesuai dengan standar. Karena yang namanya ketidakaturan atau ketidakkonsistenan itu adalah yang menjadi musuh utama gitu ya dalam pengendalian kualitas. Terus juga dari filosofi dari Dr. Kaoru Ishikawa, yang dimana menurut beliau itu mengajarkan bahwasanya analisis data statistik itu tidak harus rumit gitu. Jadi bisa lah buat dipahami oleh siapapun itu, khususnya ya terutama para karyawan, oleh semua karyawan. Jadi tidak hanya oleh satu atau dua yang benar-benar ahli, akan tetapi menganalisis data statistik itu dapat dipahami oleh siapapun ya, terutama oleh semua karyawan yang bekerja di industri tersebut gitu. Sehingga Sehingga dengan bisa memahami analisis data statistik tersebut, itu dapat memudahkan dalam mengambil keputusan yang tepat gitu. Lalu juga diperlukan juga ya analisis akar penyebab atau RCA untuk mencari sumber masalah. Jadi analisis akar penyebab atau RCA itu sangat penting dilakukan karena dengan menganalisis akar penyebab ya berarti kita dapat menemukan sumber masalah yang sesungguhnya, apa yang menjadi masalah dari produksi produk tersebut gitu, sehingga mengalami yang namanya mungkin kecacatan atau tidak sempurna dan lain sebagainya, sehingga perlu adanya perbaikan secara bertahap gitu ya, yang dimana perbaikan di sini itu pastinya bersifat sementara begitu.
Oke, lanjut slide yang kedua, yang dimana di sini yaitu analisis sebab akibat melalui diagram Fishbone. Yang dimana diagram Fishbone ini merupakan alat pengendalian kualitas menurut dari Dr. Kaoru Ishikawa ya. Yang dimana sesuai namanya ya, diagram Fishbone. Fishbone itu kan artinya tulang ikan lah ya. Yang dimana diagram Fishbone ini itu adalah alat bantu ya, yang bentuknya itu menyerupai ya kayak kerangka ikan ya. Yang dimana itu gunanya itu ya untuk memetakan semua kemungkinan penyebab suatu masalah itu terjadi begitu. Sehingga di sini kalau dalam penjelasan dijelaskan bahwasanya diagram Fishbone adalah alat bantu visual yang digunakan untuk mencari, menguraikan, dan menggambarkan semua kemungkinan penyebab dari suatu masalah. Ya, jadi dengan adanya diagram Fishbone ini dapat memudahkan pekerja atau karyawan di suatu industri tersebut yang bekerja di bagian masalah produksi produk itu dapat mencari tahu ya apa penyebab produk tersebut yang diproduksi itu mengalami yang namanya semacam kecacatan atau tidak sempurna dan lain sebagainya gitu, dengan menggunakan alat bantu seperti diagram Fishbone ini. Terus juga disebut di sini dikatakan bahwasanya disebut demikian karena bentuknya ya benar, bentuknya ya mirip kerangka tulang ikan ya. Yang dimana menyerupai kayak tulang ikan itu kan dapat digunakan untuk memetakan datanya itu ya, semua data kemungkinan penyebabnya itu ya bisa dimetakan ya, kayak kerangka ikan itulah intinya gitu ya. Yang dimana di bagian kepala ikan menunjukkan masalah atau hasil yang terjadi, sedangkan tulang-tulangnya itu yang mewakili kelompok-kelompok penyebabnya nih. Jadi yang kepala ikannya itu sebagai inti masalahnya itu apa, sedangkan kerangka ikannya itu ibaratnya itu sebagai yang menjelaskan itu ya, yang menjelaskan atau yang mewakili ya penyebab utamanya itu apa gitu. Sehingga alat kendali ini itu sangat berguna ya untuk melihat hubungan kausal atau sebab akibat secara menyeluruh. Sehingga sumber masalah atau akar masalah itu dapat ditemukan dengan jelas dan mudah begitu. Lanjut slide yang selanjutnya yaitu berkaitan tentang arsitektur diagram dan taksonomi 6M. Yang dimana untuk memastikan pencarian penyebab masalah secara menyeluruh dan tidak ada yang terlewat, maka dapat digunakanlah pembagian kategori standar yang disebut 6M. Ya, dimana kategori ini berfungsi sebagai panduan agar tim investigasi itu dapat mengecek semua aspek penting dalam sistem produksi. Jadi teman-teman di sini bahwasanya salah satu alat kualitas kendali ya, agar memudahkan agar bisa menemukan penyebab masalah atau akar masalah dari dari kualitas produk tersebut yang diproduksi, pastinya bisa melalui dari beberapa aspek, yaitu dari 6M tadi itu, seperti manpower, machine, methods, materials, measurement, and mother nature. Oke, yang pertama di sini yaitu manpower atau tenaga kerja. Di sini pastinya berkaitan dengan mengidentifikasi dari tenaga kerjanya nih. Jadi kinerja karyawannya lah ya, dari pekerjanya. Yang dimana faktornya itu ya pastinya ya dari manusia. Ya. Seperti keterampilannya ya, itu dicek bagaimana keterampilannya, apakah sesuai dengan bidangnya atau tidak, terus juga apakah
apakah mudah mengalami kelelahan atau sering melakukan kesalahan prosedur dan lain sebagainya begitu. Contohnya dari manpower di sini itu contohnya seperti operatornya itu ternyata kurang terlatih atau kurang teliti saat bekerja. Maka ini perlu dievaluasi ya. Perlu adanya penanganan dengan melatihnya gitu ya, melatihnya agar bisa lebih terlatih lagi gitu ketika bekerja. Terus lanjut yang kedua yaitu mesin. Yang dimana di sini pastinya ya berkaitan dengan mesin ya, dengan peralatan yang digunakan. Yang dimana faktornya ya dari peralatan yang digunakan seperti ya kerusakan atau ketidaktepatan dalam menyeting gitu. Sehingga ini bisa menjadi faktor utama sih penyebab penyebab produk tersebut itu ya mengalami kecacatan. Ya salah satunya pasti dari mesin. Ya. Misalnya mesin tersebut mengalami yang namanya error, atau mungkin alat potongnya itu udah tumpul, atau mungkin alatnya udah usang, udah lama gitu, gak diganti dan lain sebagainya begitu. Terus yang ketiga pastinya dari metode. Jadi dari cara kerjanya ya, dari prosesnya ya, dari proses kerjanya itu bagaimana, apakah sesuai dengan SOP-nya atau tidak, apakah prosedur yang telah diterapkan itu benar-benar diterapkan atau tidak dan lain sebagainya begitu. Contohnya misalkan instruksi kerjanya itu ternyata tidak sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan gitu, yang telah ditetapkan di industri tersebut. Nah, ini bisa menjadi salah satu faktor penyebab utama dari bahwasanya kualitas produk tersebut mengalami yang namanya kecacatan dan sebagainya. Terus yang keempat yaitu bisa dari material atau bahan ya. Jadi bahan baku atau komponen yang digunakan untuk memproduksi produknya itu pastinya juga bisa menjadi salah satu penyebab utamanya ya. Misalkan kualitas bahan bakunya itu tidak sesuai dengan standar gitu ya. Tidak sesuai dengan standar industrinya atau perusahaan atau industrinya begitu. Atau tidak sesuai dengan spesifikasi material yang biasa digunakan begitu. Terus yang kelima yaitu measurement atau pengukuran, di mana faktornya itu dari kerja alat yang dipakai untuk mengecek hasil ya, yang dimana alat ukurnya ternyata tidak terkalibrasi dengan baik, atau cara membaca hasilnya itu yang salah gitu ya. Sehingga ini bisa menjadi salah satu penyebab utama bahwasanya produk tersebut mengalami yang namanya kegagalan atau kecacatan. Terus yang terakhir yang keenam yaitu mother nature atau lingkungan. Jadi faktornya itu pastinya bisa dari kondisi sekitar ya, yang mempengaruhi proses produksi produk tersebut. Ya, misalkan dari suhu ruangannya yang terlalu panas atau terlalu dingin dan sebagainya begitu. Atau mungkin ruangannya tersebut mengalami yang namanya kelembapan yang cukup tinggi, atau mungkin ruangannya cukup kotor gitu ya, sangat kotor sehingga bisa merusak beberapa komponen mesin yang digunakan gitu dan sebagainya begitu ya. Oke, lanjut. Slide selanjutnya yaitu prosedur operasional brainstorming dan struktur. Di mana di sini implementasinya yaitu implementasi dari diagram fishbone yang efektif dalam industri itu memerlukan pemahaman tentang dinamika kelompok dan juga teknik fasilitasi. Yang dimana langkah-langkah prosedurnya itu harus diikuti ya, meliputi dari ada 6 prosedur ya.
Yang pertama ada definisi pernyataan masalah, yang kedua yaitu pembuatan garis utama atau spine, yang ketiga itu ada identifikasi cabang kategori, yang keempat itu ada eksplorasi penyebab melalui teknik why, yang kelima itu ada visualisasi hubungan kausal, dan yang keenam itu ada prioritas dan vertikal. Oke, yang pertama yaitu dari definisi pernyataan masalah. Jadi pastinya di sini kita perlu menuliskan masalah yang terjadi itu secara jelas atau secara spesifiknya itu. Di bagian mana? Kalau di dalam diagram fishbone itu dapat dituliskan di bagian kepala ikan. Karena ini kan kita menuliskan masalah yang terjadi gitu secara jelas atau secara spesifik itu seperti apa gitu. Contohnya misalkan menuliskan hasil cetakan produk yang tidak rata gitu. Nah, ini kan bisa menjadi masalah utama nih. Terus kita cari nih, kan? Apa penyebabnya sehingga hasil cetakan produk tersebut itu ternyata tidak rata gitu, atau mengalami yang namanya kecacatan, atau mengalami yang namanya ketidaksempurnaan dan sebagainya begitu. Terus yang kedua yaitu pembuatan garis utama. Di mana pembuatan garis utama di sini yaitu buat garisnya itu ya dengan menggunakan panah ya. Panah utama lah gitu. Jadi memudahkan gitu. Ini dimana di sini tuh bisa menjadi, dimana kalau di dalam diagram fishbone ya itu sebagai tulang punggung ya yang menghubungkan ke masalah-masalah tersebut. Jadi kalau kalian tahu ya, kalau diagram fishbone itu ya diagram tulang ikan itu kan kerangkanya kan ini masalah utamanya, terus masalahnya apa, terus kan bisa kayak kasih panah gitu. Ini ya kayak kerangka ikan lah gitu ya. Terus yang ketiga yaitu identifikasi cabang kategori. Ya, ini mana dengan menambahkan beberapa cabang-cabang utama berdasarkan kategori standarnya. Misalnya 6M tadi itu ya, itu dijadikan sebagai kerangka berpikir gitu ya. Terus yang keempat itu eksplorasi penyebab. Ya, jadi kita mengeksplor penyebab melalui teknik why, atau teknik mengapa gitu ya. Jadi kita dapat mengisi setiap cabang-cabangnya itu dengan kemungkinan penyebabnya itu ya. Dengan menggunakan apa? Teknik bertanya mengapa dengan secara berulang kali sehingga menemukan apa penyebab masalah produk tersebut mengalami kecacatan atau tidak merata atau tidak sempurna. Alasannya karena ini. Oh, alasannya karena ini. Oh, alasannya karena ini begitu ya. Terus yang kelima yaitu visualisasi hubungan kausal ya, atau hubungan sebab akibat begitu. Yang dimana di sini kita dapat menggambarkan hubungannya itu antar faktor atau antar variabel ya, antar faktor. Misalnya membuat beberapa subbab atau cabang ya untuk penyebabnya itu ya, untuk penyebabnya agar bisa lebih detail lagi gitu ya, biar lebih jelas lagi gitu ya, bisa terlihat jelas lah mana yang mempengaruhi, mana yang tidak begitu. Lalu yang terakhir yaitu prioritas dan vertikal. Nah, jadi setelah lengkap baru tuh bisa kita analisis nih ya, dan kita tentukan nih ya, dapat kita analisis dan tentukan penyebabnya nih, mana yang paling berpengaruh sehingga itu dapat segera ditindaklanjuti begitu. Oke, lanjut pada slide selanjutnya yaitu analisis hubungan antar variabel melalui diagram scatter. Jadi setelah kita membahas alat kendali kualitas ya, seperti tadi menggunakan diagram fishbone. Jadi setelah kita menemukan dugaan penyebabnya itu lewat diagram fishbone, lanjut kita membuktikan apakah faktor tersebut itu benar-benar berpengaruh atau tidak, itu bisa melalui dari diagram scatter. Yang dimana diagram scatter di sini itu dapat digunakan untuk melihat hubungan antar variabel ya, antar variabel X ya sebagai penyebabnya itu terhadap variabel Y-nya, yaitu yang menjadi akibatnya gitu ya, melalui data yang disajikan secara grafis gitu.
Misalkan kayak gimana? Misalkan kayak gini. Misalkan variabel penyebab X-nya itu suhu ruangan misalkan. Terus akibatnya apa? Yang membuat kekuatan rekat lem gitu ya. Rekat lem lah ini ya gitu. Sehingga kalau kita analisis itu maksudnya kalau kita analisis dengan menggunakan diagram diagram scatter di sini, jika titik naiknya itu ke kanan, ini kan kita buat semacam kayak sumbu X sumbu Y gitulah ya. Kalau jika titiknya itu naik ke kanan, berarti itu artinya ya semakin tinggi suhunya, maka kekuatan lem itu semakin bagus gitu ya. Terus jika titik turunnya itu ke kanan, ya jadi di kanan itu mengalami turun, itu berarti semakin tinggi suhunya ya kekuatan lemnya itu justru semakin menurun. Nah, ya jadi kan di situ kita bisa lihat nih, oh ternyata kalau suhu ruangannya itu kita naikkan, pengaruhnya apa? Ya pengaruhnya bisa kekuatan lem itu semakin bagus. Tapi bisa juga kalau kita naikkan suhunya, malah sebaliknya, yaitu kekuatan lemnya itu ya justru semakin menurun gitu ya. Gitu. Sehingga dengan menggunakan diagram scatter ini dapat kita bisa cari tahu apakah itu benar-benar berpengaruh atau tidak begitu melalui dari diagram scatter tersebut. Oke, lanjut pada slide selanjutnya. Jadi selain tadi ya diagram diagram Fishbone dan juga diagram scatter ya sebagai alat kualitas kendali. Selanjutnya di sini kita dapat menggunakan yaitu pengendalian proses statistik atau SPC atau SPC melalui dari peta kendali. Jadi peta kendali di sini itu adalah peta kendali atau control charts, itu adalah alat yang sangat canggih untuk memantau kualitas yang ditemukan oleh Walter A. Shewhart, yang dimana alat ini itu bekerja dengan cara memantau kestabilan proses produksi dari waktu ke waktu, sehingga dapat memberikan peringatan dini jika ada tanda-tanda penyimpangan atau ketidaksesuaian begitu sebelum akhirnya menghasilkan produk yang cacat gitu dalam memproduksi suatu produk gitu ya. Sehingga fungsi dari peta kendali ini itu benar-benar sangat ampuh lah ya, karena benar-benar dapat mampu itu memberikan peringatan dini gitu, memberikan peringatan awal gitu sebelum produk tersebut itu akan mengalami yang namanya kecacatan gitu ya. Sehingga seharusnya yang akan mengalami kerugian itu bisa dicegah sejak awal. Contohnya kayak gimana? Contohnya visualisasinya itu ya semacam kayak garis tengah atau center line, di mana targetnya itu atau rata-rata ini standar ya, target atau rata-rata standar yang diharapkan. Terus juga bisa juga dari garis atas dan bawah, yaitu batas maksimum dan minimum yang masih diperbolehkan begitu. Jadi contohnya itu ya garisnya itu masih targetnya itu masih rata-rata ya, standar ya, sesuai yang diharapkan. Itu juga bisa mulai dari garis atas, kalau garis atas berarti batas maksimumnya itu bagaimana ya, batasan maksimumnya harus berapa, dan batasan bawah atau batasan minimumnya itu kudu berapa gitu ya. Jadi masih bisa kita identifikasi gitu ya, batas maksimumnya yang diperbolehkan itu berapa, batas minimumnya yang masih diperbolehkan itu berapa gitu ya. Jadi kalau lebih dari maksimumnya atau minimumnya itu berarti tanda-tanda akan mengalami yang namanya kecacatan gitu. Terus juga
titik data, jadi mana hasil ukur produk itu setiap saat itu bagaimana. Sehingga dari sini dapat kita tarik kesimpulan dari pembahasan kita sebelumnya bahwasanya kualitas produk itu pastinya membutuhkan alat kendali, yang dimana alat kendali itu tersebut itu dapat konsisten dan dapat menganalisis secara mendalam penyebab atau akar penyebab produk tersebut itu bisa mengalami yang namanya kecacatan atau ketidaksempurnaan begitu. Yang dimana alat-alat yang dapat digunakan itu bisa menggunakan alat kendali seperti diagram fishbone, yang dimana diagram fishbone itu dapat digunakan untuk mencari semua kemungkinan penyebab masalah tersebut itu secara terstruktur. Lalu juga bisa menggunakan diagram scatter, yang dimana fungsinya itu dapat membuktikan hubungan antar faktor tersebut dengan data. Terus juga bisa menggunakan dan juga bisa menggunakan seperti alat peta kendali, yang dimana itu dapat memantau stabilitas proses dan memberikan peringatan secara dini atau awal agar cacat itu bisa dicegah sejak awal dan lain-lain sebagainya begitu. Ya, kurang lebihnya seperti itu penjelasan dari saya sendiri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang nyaman dan juga susah buat dipahami. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri pada pertemuan ke-6 pada materi pertemuan yang ke-6 pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.